Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali Pak, kami mohon izin kepada Bapak selaku Kepala SMP Negeri 1 Kota Cani. Dalam hal ini saya melaksanakan tugas sebagai calon guru penggerak. Dalam hal ini melaksanakan wawancara bersama Bapak, ingin berbagi pengalaman dari Bapak tentang bagaimana dalam melaksanakan atau menyelesaikan permasalahan atau pengambilan keputusan di sekolah, khususnya dalam hal menilai nilai kebajikan-kebajikan yang ada di sekolah. Baik, bisa kita mulai Bapak? Silakan. Baik, yang pertama sekali Bapak, yang ingin saya tanyakan, selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah? Kalau di sekolah kami ini, kalau ada permasalahan itu kami membutuhkan tim dari kurikulum dan kesiswaan termasuk dari BK untuk mengunjungi permasalahan ataupun di lapangan ataupun di rumah tentang sifat dan tingkah laku siswanya. Pertama itu yang kita lakukan. Seterusnya setelah itu kumpul putih-putih, jadi arahan baru kita sampaikan kepada orang tua. Setelah orang tua kita proses sesuai dengan ada bukti-bukti yang di lapangan. Baik, permasalahannya seperti apa misalnya Pak? Permasalahan yang pernah dalam dilema etika yang pernah Bapak alami sebagai kepala sekolah di sekolah ini? Ya, yang masalah etika, ketika siswa istilahnya kurang dari etika atau etikanya ada permasalahan tentang moral ataupun akhlak, itu kita langsung bimbingan kepada BK dan guru PAI. Mereka itu kita tanya permasalahan. Jadi seandainya siswa yang ada masalah etika itu kita bimbing secara rohani dan jiwa. Oke, baik Bapak. Mantap sekali Bapak. Jadi dilibatkan langsung guru konseling, Pak, ya, konseling dan guru PAI, guru agamanya langsung. Baik. Selanjutnya Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama. Artinya dua kepentingan yang sama ini adalah sama-sama benar, kemudian sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Artinya kedua-duanya sebenarnya ini benar. Jadi dalam mengambil keputusan, cara Bapak seperti apa misalnya? Menurut pandangan Bapak bahwasanya ini yang ini pun benar, yang ini pun sebenarnya benar juga mau kita laksanakan. Nah, cuma tindakan yang harus Bapak lakukan seperti apa Pak? Ya, pertama tadi yang kita lakukan, kita langsung kita selidiki siswanya, langsung ada bukti-bukti, apakah itu yang benar, umpama yang benar A atau yang baik, ini kita buktikan dulu. Setelah kita buktikan, sudah dapat buktinya, apabila si A B itu benar, jadi kita lihat lagi tentang akhlak dan etikanya di lapangan. Jadi mungkin yang si A etikanya kurang, yang B etikanya sempurna. Jadi dia nanti kita ambil intisari dari permasalahan itu, baru kita ambil rapatkan sama wali kelas dan guru yang ada PAI, BK, jadi kesiswaan, dan kita ambil titik yang akhirnya. Itu dulu. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Tadi kan Bapak sampaikan langkah yang pertama tadi dengan cara pemanggilan wali kelas ya Pak ya, wali kelas, kemudian libatkan kesiswaan, kemudian libatkan dari guru-guru yang lain. Nah, langkah-langkah strategis dalam pengambilan keputusan itu seperti apa Pak? Langkah-langkahnya Pak, ini kita libatkan juga dari Kebite dan kita surat orang tua dari di sekolah. Setelah kita ambil keterangan dari A dan B, jadi kita intinya tahu di mana titik kesalahannya. Akhirnya nanti kalau istilahnya mereka benar-benar itu kita damaikan secara kekeluargaan. Luar biasa Bapak. Berarti intinya tetap secara keluargaan. Di sini kita junjung nilai-nilai kekeluargaan utamanya Pak ya. Baik. Selanjutnya Bapak mohon izin, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus khususnya masalah dilema etika tadi Pak, seperti yang sudah Bapak selesaikan tadi. Hal-hal apa saja yang selama ini yang menurut Bapak sebagai merupakan anggapan Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Maksudnya
Maksudnya seperti ini Bapak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kita Pak di sini kita tetap melakukan adalah sholat duha. Berapa sholat duha? Di sini kita ada juga baca yasinan. Di situ kita akan nampak siswa yang rajin, yang betul-betul ada etika tanpa ada perintah langsung dari koordinator agama. Ketika anak sudah waktunya sholat, mereka harus sholat, itu nampak etika ya. Kita kan arah lagi. Jadi setelahnya yang baris yang pertama itu tanpa ada arahan dari koordinator, baris yang kedua itu ada arahan dari koordinator juga, yang ketiga cara memaksa, yang keempat kalau jemput, yang terakhir itulah pasti ada melanggar etika keagamaan itu Pak. Luar biasa sekali Pak langkah-langkah dan cara efektif dalam penyelesaian masalah tadi Pak ya. Baik, selanjutnya Bapak mohon izin, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan khususnya mengenai kasus yang dilema etika yang Bapak rasakan tadi. Artinya dalam Bapak mau mengambilkan keputusan itu ada tantangan-tantangannya seperti apa Pak? Ya, ini pernah kami kejadian di sekolah ini Pak ya. Ini kita cerita dulu dari awal. Kejadian ini ada kemarin itu salahnya di warga sekolah kita ini ada orang tua murid keberatan dengan ada tata tertib sekolah yang kita buat di sekolah tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan yang apa yang kita sampaikan kepada orang tua itu mereka tidak terima. Poin-poin itu sebenarnya kalau menurut kami di sini yang membuat tata tertib itu adalah yang ada warga sekolah di sini. Warga sekolah. Setelah itu ada satu orang tua, ada beberapa orang tua, mereka enggan dengan tata tertib yang kita tetapkan. Karena di situ kebanyakan orang tua apabila ada kejadian di luar sekolah seperti istilahnya penyebar video porno di luar sekolah, di situ kami punya tata tertib. Iya. Apabila ada kejadian penyebaran video porno walaupun di sekolah dalam sekolah, itu cepat kami dapat tindakan. Tapi orang tua itu ada keberatan dengan ada tata tertib yang kami buat di situ sebagai tata tertib sekolah kami Pak. Itu salah satunya yang tantangan sama kami. Ada beberapa orang tua mereka agak keberatan dengan yang ada tuh di luar sekolah. Itu katanya kalau di luar sekolah itu bukan tanggung jawab sekolah. Dan kami juga membuat peraturan itu di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Itu yang ada tantangan sedikit dari orang tua. Berarti intinya di situ kalau dalam paradigma dalam etika dilema etika paradigma, berarti ini masuk dalam menurut Bapak ini masuk dalam rasa keadilan lawan rasa kasihan atau kebenaran lawan kesetiaan menurut Bapak? Kalau kasus yang Bapak alami yang Bapak ceritakan tadi. Sebenarnya ini dalam kasus di dalam keadilan kebenaran ya, rasa keadilan dan rasa kasihan. Baik Bapak. Selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat ketika terjadi masalah langsung di tempat diselesaikan, atau memiliki schedule jadwal dulu, dijadwalkan terlebih dahulu baru bisa diselesaikan? Seperti apa yang kalau kami di sekolah ini Pak, begitu ada kejadian tentang dilema apa tadi Pak? Dilema etika tadi, kami langsung bertindak cepat Pak. Tidak dibuat jadwal lagi Pak ya? Langsung bertindak cepat mencari solusinya bagaimana permasalahannya. Setelah itu apabila ini tidak selesai, baru kami membuat panggil kepada orang tua atau jadwal pada orang tua untuk duduk bersama dihadir oleh ketua itu. Luar biasa sekali Bapak. Baik Bapak, selanjutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan di sekolah khususnya dalam mengenai menyelesaikan kasus-kasus di sekolah? Di sini kami kan terdiri ada 4 wakil. 4 wakil di situ kami ada wakil kurikulum, kesiswaan, sarana dan humas. Jadi kami itu dibantu oleh ketua komite juga. Jadi kan termasuk guru BK atau guru
pengatur pendidikan agama Islam lah ya. Jadi kami terlibat semua di situ. Ada keagamaannya, ada ke Islamnya BK-nya, termasuk ketua komitunya. Nah, Artinya kita ada semua terlibat semua. Baik Bapak, luar biasa Bapak. Kemudian terakhir Bapak, pertanyaannya, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak selaku pimpinan di sekolah ini dapat petik dari pengalaman atau cara Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut yang bisa jadi pelajaran untuk kami untuk ke depannya Bapak? Maksudnya dari pengambilan keputusan yang Bapak lakukan tadi, mulai dari melibatkan stakeholder di dalamnya, termasuk ada wakil kurikulum, kemudian siswaan, humas dan sebagainya, termasuk dari komite juga di dalamnya. Kemudian masalah itu kan alhamdulillah kan terselesaikan Pak ya dengan baik. Nah, yang mau saya tanyakan sama Bapak, refleksi, istilahnya kalau bahasa apanya refleksi lah Pak. Bapak bisa memberikan dari yang kasus tersebut pembelajaran apa yang bisa Bapak dapat istilahnya ya istilahnya dari penyelesaian permasalahan tadi. Ya, kalau penyelesaian masalah ini itu istilahnya kita Pak, semakin hari banyak permasalahan di sekolah ini yang kita apakan, otomatis kita mudah untuk menyelesaikannya, dan sebagai bahan kita juga sebagai bahan pertimbangan sama wakil juga, jadi masukan sama wakil-wakil ataupun sama operator agama. Apabila terjadi lagi, kita sudah ada benteng permasalahan itu, kita tahu cara-cara penyelesaiannya. Iya. Artinya dari pengalaman itu sebagai pelajaran berharga bagi kita Pak ya. Artinya dari permasalahan itu yang dari sebelumnya, jadi untuk pembelajaran lagi untuk kedepannya. Iya, karena gini Pak ya, karena ini selatnya pengalaman adalah guru utama. Iya betul Pak. Ini terbaik, kalau pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Benar. Jadi kita dari pengalaman yang dari A, B, C, jadi kita akan punya rekam jejak di situ kan, catatan kita. Di mana kelemahan sekolah itu, di mana kelemahan kurikulum, di mana kelemahan kesiswaan. Jadi semua kita harus bersatu. Di situ kita sudah menyelesaikannya. Jadi kan dalam catatan itu semua kita catat, kejadian kapan apa semuanya itu. Baik, berarti intinya Bapak dari pengalaman yang dalam penyelesaian masalah ini dapat dipetik salah satu dari yang bisa saya tangkap Pak ya, berkolaborasi kan gitu Pak ya, berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah, kemudian bersinergi baik dengan orang tua, komite kan gitu Pak ya. Kemudian sebagai pelajaran ke depannya, karena Bapak sampaikan tadi pengalaman itu adalah guru yang sangat berharga bagi kita. Terbaik. Baik Bapak, saya rasa itu saja Pak yang bisa saya pertanyakan ke Bapak, karena sudah dapat dari yang kita wawancarai tadi, yang saya tanyakan sama Bapak sudah dapat hasilnya, dan sangat banyak sekali yang dapat saya petik pelajaran ke depannya Bapak. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak atas waktunya, dan saya mohon maaf jika tadi dalam penyampaian ada yang kata-kata yang berkenan di hati Bapak. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, hari ini saya ditugaskan untuk menggali ilmu pengetahuan kepada Bapak. Dalam hal ini saya sebagai calon guru penggerak ingin melakukan wawancara bersama Bapak tentang bagaimana dalam penyelesaian dilema etika di sekolah kita ini, khususnya dalam pengambilan keputusan. Bisa kita mulai Bapak? Baik. Yang pertama sekali Bapak yang ingin saya tanyakan, selama ini bagaimana cara Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus khususnya merupakan dilema etika atau rujukan moral? Yang paling muncul di sini kasus apa, seperti apa misalnya Pak di sekolah kita ini? Terima kasih Pak Dede. Selama ini kasus-kasus yang tampak terlihat itu tentu masalah disiplin, sehingga kita mengidentifikasikan ya disiplin itu pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh siswa. Misalkan di pagi hari ada pelanggaran keterlambatan anak-anak, maka keterlambatan anak-anak itu sanksinya kita sesuaikan dengan yang ada di tata tertib. Kemudian ada lagi tentang pelanggaran, misalkan ada anak-anak yang
berkelahi, kemudian mengejek sesama, itu juga tentu merupakan dilema etika. Ya, karena itu yang model-model ini tentu ya harus dengan bijak kita lakukan kita lakukan sebuah keputusan yang tentu nanti keputusan itu tidak akan merugikan ya anak-anak. Ya, karena itu kita tetap ya lakukan itu sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan tata tertib yang sudah ada. Baik Bapak, terima kasih. Luar biasa sekali Bapak. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama mengenai kasus seperti yang tadi Bapak sampaikan mengenai disiplin sekolah? Untuk menyelesaikan kasus-kasus disiplin sekolah, ya, ini terutama untuk siswa, tentu ya sebelum kita memberikan sanksi atau hukuman, ya kita kan sudah melakukan musyawarah bersama guru, bersama komite, ada unsur orang tua di sana, apa saja yang harus apa saja etika atau hal-hal yang melanggar disiplin itu, dan apa saja sanksinya akan kita berikan. Tentu untuk misalkan tadi yang saya sampaikan di awal, ya, untuk anak-anak yang terlambat, ya maka sanksi yang kita lakukan itu tentu ya, tidak lagi kita harus bermusyawarah, namun sudah ada ditentukan di dalam tata tertib. Misalkan kalau dia terlambat 15 menit, ya tentu itu akan kita berikan hukuman ringan, sanksi ringan berupa bersihkan pekarangan atau disuruh hukumannya, sanksinya itu menghafal ayat-ayat Quran, ya selama kemudian setelah terhafal baru diizinkan untuk masuk. Kemudian ya kalau memang agak berat sedikit, misalkan tadi di perkelahian, ya tentu ini ya harus ya kita panggil ya semua unsur dari kedua belah pihak, ya, orang tuanya kita panggil, kemudian ya kita tunjukkan bahwa di tata tertib itu kalau dia melanggar ya ketentuan seperti berkelahi, maka sanksinya ya kita sampaikan kepada orang tua yang bersangkutan. Tentu sanksi yang paling berat itu kita barangkali skorsing selama 3 hari 2 hari, kemudian kita lakukan perdamaian. Itu barangkali ya Pak Adi ya. Iya, baik Bapak. Kemudian tadi Bapak sudah sampaikan bagaimana cara pengambilan keputusan yang Bapak lakukan. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa yang Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan dalam menyelesaikan permasalahan, khususnya masalah disiplin tadi Pak di sekolah. Ya, itu tadi lah yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau peserta didik ini melanggar ya disiplin, ya, ada disiplin ringan, ada sedang, ada berat, ya maka bisa kita pilih langsung, ya bisa kita pilih langsung. Kalau ringan ya ini sanksinya, kalau sedang ini sanksinya, kalau berat ini sanksinya. Selanjutnya Bapak, yang berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus khususnya tadi mengenai disiplin di sekolah Pak? Yang efektif tentu ya, dalam menyelesaikan kasus ini seperti tadi ya, alhamdulillah anak-anak yang terlambat itu kalau kita berikan teguran, kemudian kita berikan sanksi ringan, ya maka untuk hari berikutnya ya kita lihat, kita pantau memang ya, ada perubahan kita lihat ya, hari ini dia terlambat, terus-terusnya kita pantau ya tidak ada lagi terlambat. Ya, seperti tadi Bapak sampaikan ada menghafal ayat-ayat pendek tadi Pak ya, sangat bermanfaat sekali, bagus sekali Bapak. Selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang masalah penerapan disiplin yang Bapak lakukan di sekolah?
Tantangan untuk menerapkan disiplin sekolah ini ya, memang ya pasti ada ya, karena memang seperti berkelahi ya tentu kedua belah pihak harus ya, kita panggil, kemudian mungkin di satu pihak nanti ada yang kalau si anaknya kita berikan sanksi, ada apa namanya, ada protes, ada protes, kemudian mungkin ya seharusnya si anak ini kita skor hanya 4 hari, mau orang tua ini mungkin 1 hari atau jangan diskor ya. Tetapi ini kan keputusan ini kan kita panggil harus keputusan ya, bersama ya, harus bersama. Makanya tentu ya inilah ya, salah satu tantangan. Tantangan itu tentu hukuman itu mungkin ya orang tua atau sesuatu masih ya, keberatan, tapi itu kan tidak terlalu apa namanya, namun kita tetap ya memutuskan ya, yang terbaik sesuai dengan prosedur yang ada. Baik, Bapak. Selanjutnya mohon izin Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau bahasa sekarang namanya jadwal tertentu dalam menyelesaikan masalah, misalnya masalah disiplin penerapan di sekolah tadi, Bapak apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memang harus dibuat jadwal dulu, dirapatkan seperti apa misalnya Pak? Ya baik, untuk permasalahan disiplin ini tentu ya di awal tahun pelajaran memang ini sudah kita buat terjadwal kita delegasikan itu di bagian soal, dan di bawah soal itu ada BK ya, bimbingan konseling. Maka yang paling dominan untuk menyelesaikan permasalahan ini memang di bimbingan konseling yang kita ya, berikan. Ini di bimbingan konseling ini bukan hanya anak-anak bermasalah yang melanggar disiplin, tapi anak-anak yang pintar, yang bagus pun ya kita ya jadwalkan di guru BK ini. Jadi ini memang ya untuk menyelesaikan permasalahan ataupun yang lain-lain ini memang sudah kita buat jadwal ya, 1 tahun itu ya, baik dia ada pelanggaran maupun tidak ada, tetap ini kita koordinasikan, kita berikan jadwal ya, di sekolah ini, sehingga ya, pelanggaran apapun dia itu ya, ada tindakan yang kita buat ya, tidak kita lepas begitu saja, tetapi ada kita berikan tindakan ya, sehingga apa yang kita putuskan, apa yang kita berikan ini apa yang menjadi permasalahan itu ya, bisa kita selesaikan ya, diselesaikan oleh guru BK dengan baik. Bapak, bagus sekali. Selanjutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini yang mempermudah Bapak dalam, yang membantu Bapak lah bahasa kerennya, untuk menyelesaikan kasus-kasus khususnya dalam cara Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut Pak? Ya itu jelas ada, itu makanya ada seseorang, saya bilang tadi, itulah tim BK kita, inilah tim BK ini, tim disiplin itu yang kita gerakkan ya, untuk mempermudah dalam menyelesaikan ya, kasus-kasus, dalam mempermudah dalam pengambilan keputusan. Karena di tim disiplin dan guru BK ini tentu ya, menggali sejauh mana tingkat kedisiplinan anak-anak ini, sejauh mana ya, masalah-masalah yang dihadapi anak-anak itu, tahu dia tim disiplin inilah yang lebih dan BK inilah yang lebih ke depan diutamakan untuk membantu ya, saya dalam menyelesaikan kasus ini. Baik Bapak, luar biasa, berarti ada tim solidnya Pak ya, dalam menyelesaikan masalah ini. Ya. Baik Pak, terakhir Pak, pertanyaannya mohon izin, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat kita sama-sama petik Pak dari pengalaman yang sudah Bapak sampaikan dalam pengambilan keputusan permasalahan-permasalahan tadi yang Bapak sudah sampaikan tadi? Bahasanya refleksi lah Pak. Ya, tentu ya, kesimpulan dari pengalaman yang selama ini ya, saya peroleh ya, tentu ya, banyak kasus-kasus atau tadi
pelanggaran disiplin anak-anak ini kalau kita tangani dengan baik, kita tangani dengan bekerja sama dengan tim disiplin, kemudian dengan guru BK, ya tentu alhamdulillah ya, pelanggaran ini semakin hari semakin tidak tampak ada pelanggaran siswa lagi, sehingga ya, dengan adanya tim-tim ini saya yakin kedepannya ya, anak-anak kita ini ya, semakin tertib lah, ya, tertib, kemudian lebih tertib, lebih santun, lebih lebih semangat ya, dalam melaksanakan kegiatan proses pembelajaran. Saya yakin dengan keputusan-keputusan yang kita berikan kepada anak-anak yang tidak disiplin, yang kurang disiplin ini ya, akan menjadikan cambuk kepada anak-anak ini, sehingga anak-anak ini bisa ada perubahan yang lebih baik lagi. Itu barangkali. Baik Bapak, luar biasa sekali. Jadi intinya bagaimana dalam penyelesaian masalah ini Bapak ada namanya kolaborasi tim ya Pak ya, kerjasama tim di dalamnya, sehingga siswa-siswa yang bermasalah tersebut dapat diselesaikan dan akhirnya ke depan menjadi cambuk bagi dia, sehingga ke depannya menjadi lebih baik. Seperti itu Bapak ya. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktu yang sudah Bapak luangkan kepada kami, kepada saya dalam memandu saya untuk bagaimana menjadi memetik pelajaran dalam menyikapi khususnya dalam pengambilan keputusan. Itu saja Bapak, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak, hari ini saya sebagai calon guru penggerak angkatan kelima di sini ada tugas dari tugas kami dalam melaksanakan wawancara. Dalam hal ini kami ingin banyak belajar dari Bapak, khususnya dalam bagaimana cara pengambilan keputusan dalam penyelesaian masalah-masalah di sekolah. Nah, bisa kita mulai Bapak? Ya, Bapak. Baik Bapak. Di sini yang pertama sekali yang mau saya tanyakan Bapak, selama ini bagaimana cara Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus atau masalah khususnya tentang permasalahan dilema etika atau rujukan moral di sekolah? Baik, untuk saya mengidentifikasi masalah yang terjadi di tempat saya atau tempat saya sekolah ini, pertama ya dengan adanya laporan dari bawahan, sehingga dengan laporan adanya kasus yang terjadi, maka kita langsung identifikasi kasus apa yang telah terjadi di sekolah. Baik Bapak, kira-kira kasus yang ada di sekolah ini seperti apa bisa contohnya? Yang pertama, kasus-kasus kemungkinan ya di sekolah ini kasus anak-anak gitu ya, kasus siswa mungkin ada terjadi bullying atau tindak kekerasan dan yang lain-lain yang namanya kenakalan anak-anak. Baik, selanjutnya Bapak mohon izin, selama ini bagaimana cara Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, khususnya tadi mengenai seperti kasus bullying di sekolah atau kekerasan di sekolah seperti apa? Oke. Untuk menangani kasus-kasus tersebut, pertama kita mengadakan musyawarah, sebab di sekolah juga ada timnya yang menangani kasus-kasus tersebut, sehingga dengan tim ini kita mengadakan musyawarah bagaimana mengambil keputusan yang sangat bijak dalam kasus ini tanpa ada merugikan baik pihak-pihak yang terlibat kasus itu. Baik Bapak, bagus sekali Bapak. Berarti intinya mengedepankan musyawarah Pak ya, musyawarah mufakat dalam menyelesaikan permasalahan. Baik, selanjutnya Bapak, tadi kan secara musyawarah. Nah di sini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang selama ini Bapak lakukan di dalam musyawarah itu, misalnya dalam menyelesaikan kasus permasalahan tadi? Langkah-langkah yang dilakukan yang pertama tadi mengidentifikasi kasus itu. Iya. Setelah kasus yang dilakukan. Yang kedua menentukan ya waktu kapan pelaksanaan musyawarahnya untuk menyelesaikan kasus tersebut. Sebab semakin cepat diselesaikan semakin baik. Bagus Bapak. Baik, selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini
Bapak anggap efektif dalam ataupun strategi yang sangat efektif dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang ada? Ya, hal yang sangat efektif ya terutama melihat ketentuan yang berlaku, kedua. Yang kedua, yang lebih efektif lagi apabila mengambil keputusan melalui musyawarah, sehingga keputusan itu lebih kuat dan lebih baik lagi ketimbang diambil keputusan sendiri-sendiri. Baik Bapak, selanjutnya Bapak, dalam hal pengambilan keputusan itu sendiri Pak, terkadang kan pasti ada tantangan Pak, ya ada tantangan, ada rintangan dalam pengambilan kebijakan atau keputusan tadi, itu seperti apa kira-kira? Tantangan kemungkinan ketika kita ambil keputusan dalam menyelesaikan masalah ini, kemungkinan ada ketidakpuasan yang bersangkutan atau pihak lain yang terlibat dalam kasus ini. Itu biasa ya. Tetapi apabila keputusan sudah diambil, itu tidak bisa dilakukan. Dan itu hasilnya mengikat. Nah, sudah bermusyawarah ya Pak ya secara bersama. Baik Bapak. Kemudian selanjutnya itu sistem penyelesaian masalahnya dijadwalkan Pak, atau memang ketika ada masalah langsung diselesaikan? Seperti apa Pak? Ya tergantung kasusnya juga. Biasanya kalau kita di sekolah ini apabila ada masalahnya, apabila semua lengkap, ya maka langsung kita selesaikan supaya kasusnya tidak lagi muhim. Apabila nanti kasusnya perlu penanganan atau langkah-langkah dalam penyelesaian, kita jadwalkan penyelesaian masalah. Baik Bapak. Artinya bisa cepat, bisa juga dengan prosedur Pak ya, dijadwalkan Pak ya. Baik Bapak. Kemudian selanjutnya Bapak, adakah seseorang ataupun rekan Bapak, tim di dalam penyelesaian kasus-kasus ini membantu Bapak sehingga mempermudah Bapak dalam menyelesaikan masalah tersebut? Pasti ada. Sebab dalam musyawarah itu pasti punya tim, ada timnya ya. Jadi kalau sudah punya kepentingan dalam menyelesaikan masalah, itu lebih baik lagi hasilnya. Baik Bapak. Terakhir mohon izin Bapak, untuk refleksi nih Pak ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat kita petik Pak dari pengalaman ataupun keputusan yang Bapak ambil tadi? Ya, pembelajaran yang saya petikkan dari dilema kasus-kasus yang timbul, pertama ya masalah itu mesti diselesaikan secepatnya. Yang kedua, dalam mengambil keputusan dibutuhkan musyawarah supaya hasilnya lebih baik lagi dan tidak merugikan pihak yang lainnya. Baik Bapak, luar biasa sekali. Yang pertama bisa saya petik Pak, refleksi dari pengalaman yang Bapak lakukan, itu masalah itu tidak boleh ditunda-tunda Pak ya, segera diselesaikan. Kemudian masalah itu sebaiknya diselesaikan secara musyawarah. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktu yang Bapak berikan. Sangat bermanfaat sekali bagi saya dalam meningkatkan pembelajaran ke depannya menjadi lebih baik lagi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak. Saya akhiri.